Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat cara menghitung atau membuat analisis of varian sidik ragam untuk percobaan rancangan acak kelompok lengkap. Cacat perlakuan yang akan diterapkan kali ini adalah 8. Kemudian cacat ulangannya ada 6 ya. Jadi ada 8, ada 6. Dan tabel perlakuannya sebagai berikut, ini sudah saya buatkan di layar ya. Ada 8, perlakuan ada 6. Ya, karena ini RAKL, maka ulangan ini disebut dengan blok ya. Jadi bloknya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian perlakuannya yang warna hijau ini ada A, B, C, D, E, F, G, H. Baik. Nah, dari tabel ini nanti kita akan menyusun sidik ragam RAKL. Nah, sidik ragam RAKL ini seperti pada tabel berikut ini, yaitu ada sumber ragam, ada derajat bebas, ada jumlah kuadrat, ada kuadrat tengah, ada F hitung, ada F 5%, dan juga kita cari probabilitas F-nya. Kemudian ini RAKL ya. Perlu diingat kalau RAKL itu berarti sumber ragamnya itu ada 3 ya. 1 blok yang kuning, 2 perlakuan, yang biru adalah galat. Galat, sumber ragam galat ini selalu ada ya. Pasti ada, berarti di dalam RAKL itu sumber ragamnya itu sebetulnya adalah blok dan perlakuan saja ya. Galat itu kan pasti ada, seperti teori-teori sebelumnya. Ada atau tidak ada dalam suatu pengamatan pasti ada error. Jadi error itu pasti terjadi di dalam dunia nyata. Kalau tidak ada error itu berarti data ideal, itu hanya milik yang pencipta saja. Jadi diingat-ingat kalau sidik ragam atau analisis of varian rancangan acak kelompok lengkap itu ada sumber ragamnya, ada blok, perlakuan, dan galat ya. Nah, total ini untuk membantu perhitungan derajat bebas dan JK-nya. Baik, sekarang dengan mudah ya, Anda tidak perlu lagi menghafalkan rumus ya. Yang perlu Anda ingat-ingat seperti ini. Ini kalau dilihat di tabel ini ya, tabel perlakuan dan blok ini, perhatikan baik-baik. Ini data ini ya. Data ini yang biru ini ya. Ada perlakuan A, ulangan 1 8, ulangan 2 8, ulangan 3 9, ulangan 4 7, ulangan 5 7, ulangan 6 5 datanya. Dan seterusnya sampai pada perlakuan H, ulangan ke-6 ini adalah 5 gitu. Nah, ini Anda ingat-ingat, dan saya beri warna biru muda ini. Nah, ini ya. Ini adalah sumber datanya itu. Data pengamatan ini. Saya beri warna biru. Nanti Anda ingat-ingat warnanya saja. Baik. Sekarang kita akan menghitung total perlakuannya ya. Total perlakuan itu berarti data yang ini secara mendatar horizontal ini ya. Nah, ini dijumlahkan gitu ya. Dijumlahkan ya, pasti kalian sudah tahu. Ya, baik, dijumlahkan dengan rumus sama dengan SUM kurung buka ya. Gerakkan mouse ke arah kiri, tekan
tombol shift, tekan tombol panah kiri, gerakkan ya sampai ke blok seperti ini. Jadi yang diblok adalah perlakuan A ulangan 1 sampai perlakuan A ulangan ke-6. Kalau selnya berarti sel B8 sampai G8. Terus dikurung tutup. Ya, perhatikan di layar setelah tertulis sum B8 kolon G8 enter. Ketemu 44. Ini berarti penjumlahan sebanyak 6 ya, sebanyak 6. Ya, karena ulangannya ada 6 itu ya, perhatikan. Jadi yang kalian ingat-ingat ini berarti angka 44 ini berasal dari 6 penjumlahan ya, 6 data ya. Kemudian ini di copy, caranya gerakkan kursornya ke pojok kanan bawah, klik, tahan, geser ke bawah gitu. Ya. Tekan lepas mouse. Nah, ini ketemu. Jadi yang warna hijau ini berarti 44, 119 dan seterusnya ini berarti berasal dari 6 ya, berhasil 6 data. Masing-masing ini berasal dari 6. Ini 44 dari 6, 1119 dari 6, 84 dari 6 dan seterusnya sampai 65. Ini yang Anda ingat-ingat saja. Kenapa ini saya jelaskan kepada Anda ini berasal dari 6 dan Anda harus ingat-ingat. Nanti tidak harus menghafalkan rumus. Yang Anda hafalkan aja bahwa data yang berwarna hijau itu berasal dari 6 dari yang berwarna biru. Ya. Gitu. Baik, sekarang yang kuning, yang total block ya. Jumlah dari perlakuan A ulangan 1 sampai perlakuan H ulangan 1. Atau selnya adalah sel ini ya, tulis sum, kurung buka, gerakkan panah ke atas, tekan tombol shift, tahan, gerakkan panah tombol atas sampai ke blok di perlakuan A ulangan 1. Sehingga selnya adalah B8.2 atau kolon B15. Kurung tutup, di enter. Ketemunya 83. Kemudian di copy, gerakkan kursor ke titik ini, titik paling kanan ya. Tekan tombol mouse kiri, tahan geser. Tahan geser. Pelan-pelan sampai pada kolom G atau blok yang ke-6 dilepas. Sehingga warna kuning ini, angka 83 ini berasal dari 8 data yang berwarna biru. Nah, warna birunya ini berarti ke bawah ada 8 dijumlahkan. Jadi 83 ini nanti, ya, yang kuning ini, nanti pembaginya adalah 8. Kalau yang hijau, saya ulangi, pembaginya adalah nanti 6, karena berasal dari 6. Sedangkan kalau yang warna kuning pembaginya nanti adalah 8. Ya, itu. Nah sekarang yang warna merah ini total pelakuan besarnya, grand totalnya ini dari semua yang biru ya, yang biru dijumlahkan semua. Sum ya. Ini gerakan kursor ke perlakuan A1, perlakuan A ulangan 1 atau sel B8, tekan tombol shift, jangan dilepas, gerakkan ke bawah, tombol panah bawah, gerakkan tombol panah kanan sampai blok yang ke-6 atau yang berwarna biru ya. Tombol, jangan dilepas tombolnya masih, tekan tombol kurung tutup sampai kurung tutupnya ada, dilepas, enter. Ketemunya 450. Artinya apa? Angka yang di merah itu berasal dari 8 kali 6 data ya, atau sel data ini kan sel ya.
Jadi yang berwarna biru ini itu ada 8 kali 6 ya, ada 8 kali 6 atau 36 data. Nah, seperti itu yang diingat-ingat. Jadi angka yang di merah ini, jadi saya sebut yang merah ini adalah 8 kali 6 atau sebanyak 36 data ya. Ya, itu mudah ya. Kalau itu sudah kalian pahami bagaimana yang hijau itu berasal, bagaimana angka kuning itu berasal datanya, kemudian yang merah ini berasal datanya. Nah, nanti dalam menghitung jumlah kuadrat dari masing-masing data ini mudah. Nah, jadi kalau Anda perhatikan di sini ada warna biru datanya, ada warna hijau, dan ada warna kuning. Ya, ini nanti menggambarkan sidik ragamnya itu sudah saya warnanya sudah saya sesuaikan. Yang blok warna kuning, yang perlakuan warna hijau, yang galat warna biru muda. Baik, sekarang untuk menghitung kuadratnya ya. Taruh di sel K misalkan ya, tulis di sel K, terserah mau di sel berapapun boleh. Sekarang ini akan saya kuadratkan data yang warna biru ya, dan juga warna kuning sekaligus, dan yang warna hijau dan merah. Caranya cukup mudah, lurus ini, ambil lurus ya. Ini B8 kan selnya, ditekan tombol shift, angka caret ini ya, di angka 6, 2. Ini artinya apa? Berarti sel B8 atau ulangan A1 dikuadratkan, di enter. Nah, dikuadratkan. Kemudian copy ya, tadi sudah tahu kopinya, sampai ke sel ini, sel K16 dilepas. Nah, itu berarti dikuadratkan. Terus di copy ke kanan. Ya, di copy ke kanan semuanya. Ini ulangan 2, ulangan ketiga, ulangan keempat, ulangan kelima, ulangan keenam, total pelakuan. Coba. Nah, sampai seperti itu dilepas mouse-nya. Nah, oke, kita warnai biar enggak bingung ya, diwarnai. Ini diwarnai sama dari asarnya ya. Itu ini diwarnai ya, warna hijau seperti data pengamatan sebelum dikuadratkan. Nah, itu ini yang merah ya, yang merah. Nah, itu yang biru di blok warna ini. Warna ini untuk memudahkan memahami kelompok data saja. Ya. Nah, ini adalah hasil kuadrat ya, hasil pengkuadratan. Nah, itu hasil pengkuadratan sesuai dengan asal datanya, berwarna biru, berwarna hijau, dan berwarna kuning, dan ada yang merah. Jadi misalkan cek ya, ini A1 itu kan 8 dikuadratkan 64, 8 dikuadratkan 64, 9 dikuadratkan 81, 7 dikuadratkan 49, 7 dikuadratkan 49, 25 dikuadratkan 25. Nah, itu ya. Jadi dikuadratkan. Mohon maaf ya, yang hijau ini bukan penjumlahan dari sini ya, bukan. Tetapi angka 1939 itu adalah 44 dikuadratkan ya. Jadi ini adalah pengkuadratkan. Jadi maaf, ini bukan di jumlah ya, bukan jumlah tapi hasil pengkuadratan. Jadi jangan sampai keliru kalian, yang kolom Q itu di jumlah. Kolom Q ini bukan merupakan, maaf saya ulangi, kolom Q ini bukan penjumlahan dari
sel K sampai sel P ya, bukan. Tapi adalah hasil penguadratan dari H8 atau angka 44 ini. Demikian juga dengan 202500 ini, 202500 yang warna merah ini bukan penjumlahan dari warna biru, ini bukan, tetapi ini adalah penguadratan dari angka yang warna merah di sel H16. Jadi ini penguadratannya seperti ini, tolong diperhatikan jangan sampai keliru. Jadi ini penguadratan, memudahkan mengkuadratkan 3 ini. Baik, kalau sudah punya angka hasil kuadratan ini, maka dengan mudah mencari jumlah kuadratnya ya. Baik. Sekarang untuk mengisi derajat bebas ini, DB ini ya. Mulai aja dari total. Paling mudah dari total. Total dulu. Total ini warnanya biru. Biru ini banyaknya datanya adalah 36 atau 8 kali 6 dikurangi 1 ya, DB selengkap. 47 ya tadi, bukan 36, maaf. 8 kali 6 87, saya keliru tadi. Saya ulangi, total ini adalah sama dengan cacahnya yang hijau itu 8 kali cacahnya yang kuning itu 6 ya, dikurangi 1 berarti 47. Nah itu kan tidak keliru kalau dikalikan ya. Nah setelah itu kita hitung yang kuning. Yang kuning itu cacahnya ada 6 sama dengan 6 dikurangi 1 kan gitu ya. Yang perlakuan itu cacahnya 8 dikurangi 1. Nah, galat ini bisa juga dengan mudah, berarti total dikurangi kuning dikurangi hijau. Ya. Atau karena ini RKL ya, RKL itu sebetulnya perkalian interaksi antara blok dan perlakuan, sehingga 5 kali 7 itu 35. Itu ya, sebetulnya seperti itu. Tapi saya mudahkan saja, tidak usah ngapalkan rumus. Ya, cara ngitungnya dari total dulu, baru blok, perlakuan, dan galat terakhir. Demikian juga dengan jumlah kuadrat ini. Jumlah kuadratnya ngitungnya dari total ya. Dari yang warna biru dulu ya. Sama dengan SUM, ya dijumlahkan hasil penguadratan yang warna biru. Nah ini. Selnya adalah K8, tekan shift, panah bawah, yang warna biru aja ya, jangan sampai ke kuning. Nah, ke kanan, tombol shift jangan dilepas, masih kurung tutup, ya, dikurangi langsung, gerakkan ke warna merah ini, warna merah yang hasil kuadrat, Q16 dibagi 4 kali 8. 8 kali 6 ya, karena banyaknya datanya 8 kali 6. Oke. Loh, kok minus? Salah ngitungnya berarti kalau minus ya, itu ya. 8 kali 6 ini kalau enggak keliru 48. Ya, berarti salah. Ya, 48 gitu langsung aja. Nah, gitu ya. Jadi jangan sampai minus. Jangan sampai minus. Kalau minus pasti salah, karena itu jumlah kuadrat ya. Sesuatu yang dikuadratkan itu pasti positif. Baik, total kuadrat sudah ketemu, rumusnya adalah sama dengan sum sel K8 kolon P15. Kenapa K8 P15 ini? Perhatikan ya. K8 itu penguadratan dari yang warna biru sampai P15. Jadi perhatikan warna ini ya.
jangan sampai keliru. Maka pentingnya mewarnai ini ya, diwarnai ini. Saya ulangi, yang perlakuan adalah sum K8 titik 2 atau kolon P15. Jadi kalau tombol titik 2 itu bacanya kolon ya. Kalau titik koma namanya semikolon. Oke. Sekarang yang blok yang warna kuning ya. JK warna kuning sama dengan sum kurung buka gerakkan kayak warna kuning yang pengkuadratan. Nah, ini. K16. Tekan tombol shift, jangan dilepas sampai ke P16. Kurung tutup, dibagi ya, jangan lupa dibagi. Dibagi berapa? Tadi warna kuningnya berasal dari berapa penjumlahan? Berarti dibagi 8. Nah, karena kuning berasal dari 8 dan tadi dikurangi, gerakkan ke Q16 dibagi 48. Ya, 48 cacahnya ya. Cacahnya yang warna biru. Karena yang warna kuning itu tadi berasal dari 48 kali data ya. Oke. Oke. Sudah ketemu JK yang warna kuning 102,5. Oke, sekarang jumlah kuadrat yang berwarna hijau sama dengan sum kurung buka gerakkan ke kolom Q ya. Sekali lagi kolom Q tekan shift, tekan panah bawah, jangan dilepas shiftnya, kurung tutup, langsung tekan tombol bagi, baginya 6, ingat pembaginya 6. Kenapa 6? Karena yang hijau itu tadi berasal dari 6 kali penjumlahan. Dikurangi yang warna merah ini, Q16 dibagi 48 ya. Oke, ketemunya 1210,583. Oke, baik. Perhatikan baik-baik. JK yang berwarna hijau sudah ketemu, yaitu berasal dari penjumlahan yang kolom Q ya, kolom Q yang sudah dikuadratkan. Oke, JK total sudah ketemu, JK blok sudah ketemu, JK perlakuan ketemu, JK galat ya otomatis mudah. Ya, sama dengan JK total dikurangi JK yang kuning ya, dikurangi JK yang hijau. Ya. C23 dikurangi C20 dikurangi C21 sama dengan enter. Udah ketemu. Ini JK-nya. Nah, kalau sudah ketemu DB dan JK, maka kolom hasil penguadratan di ini tadi di K ini sudah enggak kepake lagi karena pengkuadratan ini hanya membantu jumlah kuadrat. Namanya aja kuadrat yang dijumlahkan. Jadi jumlah kuadrat itu kuadrat yang dijumlahkan. Baik, kalau kuadrat tengah ini JK dibagi DB ya. JK dibagi DB ya. Berarti sel C20 dibagi sel B20. Enter. Sel C ya 21 dibagi sel B21 itu. Enter. Galat juga gitu. Sama dengan sel C22 dibagi sel B22 gitu ya. Jadi kolom C, kolom JK dibagi kolom DB-nya. Ya. Total nggak perlu. Jadi total itu hanya sampai JK untuk membantu perhitungan JK. Kuadrat tengah dan F hitung nggak ada sudah, maka saya blok warnai hitam itu ya. Baik. Nah, untuk galat kuadrat tengah ini tolong deh dikasih warna merah ya. Hurufnya aja ya. Hurufnya. Nah,
gitu. Karena ini penting, ini yang nanti menjadi perhitungan kita ya, yang dipakai terus ini. Kuadrat tengah galat ini yang dipakai terus perhitungannya. Oke, F hitung ini sama dengan kuadrat tengah dibagi kuadrat galatnya. Jadi gerakkan ke kuadrat tengah blok atau sel D20 ini dibagi kuadrat tengah galat. Berarti dibagi D22 ya, D20 dibagi D22 sama dengan D20 dibagi 22 di layar. Oke, ketemu sudah. Oke, lanjut. Kuadrat tengah perlakuan yang hijau D21 dibagi D22 ya. Oke. Kuadrat F hitung seperti itu. Jadi F hitung ini pembaginya adalah yang kuning dibagi yang biru, yang hijau dibagi yang biru. Pembaginya adalah yang biru semua, yang berwarna merah itu. Sebagai pembagi. Oke. Nah, sekarang F5% itu ada tabel. Dengan menggunakan Excel juga bisa. FINV ya. Tuh, sama dengan F ini, kurung buka, 5%, tulis 5%, titik koma, tipsnya itu kan itu, FINV, probability, titik koma atau semikolon, degree freedom 1, titik koma, degree freedom 2. Derajat bebas 1 itu berarti derajat bebasnya yang kuning, titik koma, derajat bebasnya yang warna biru. Jadi tadi kan pembaginya semuanya galat ya. Berarti sama dengan FINV 5% titik koma ke sel B20 titik koma turunkan ke sel B35 ya. Ini. Jadi 5% titik koma B20 titik koma B22 kurung tutup. Oke, ketemunya 24. Oke, sekarang yang F hitung 5% untuk yang hijau. FINV 5% titik koma ke hijau ke kolom B titik koma ke biru kolom B22 ya. B21 B22 gitu ya. Jadi semuanya menggunakan derajat bebas galat. Oke. Enter. Saya ulangi. Sama dengan FINV 5% semikolon B21 titik koma B22. Ya, yang galat kan B21. Yang galat kan B22 itu ya, yang warna merah tuh. Oke. Udah ketemu. Nah, secara manual ya, F hitung dibandingkan dengan F 5%. Jika F hitung lebih besar dari F 5%, maka diberi bintang. Nah, itu ya. Ini sama. If, kalau Excel ya, jika F hitung lebih besar dari F 5%, maka diberi bintang NS, diberi tanda bintang, ya, tanda bintang seperti ini, bintang 1. Tapi kalau tidak diberi tulisan NS, nah kayak gini. Jika E20 lebih besar F20, maka bintang, kalau tidak NS. Oh, salah ini. Sorry, titik koma, kolon bukan koma. Titik koma ininya. Komanya titik koma. Ya, bintang kan? Oke, ini di copy aja. Tidak usah ngetik lagi. Nah. Jadi F hitungnya itu 3,54 lebih besar dari 2,4. Ini 29, yang hijau juga lebih besar dari 2,28. Jadi bintangnya 1.
Nah, karena sekarang pakai komputer ya, sebetulnya bintang nggak perlu lagi. Kita langsung cari probabilitas F-nya ini. Kita langsung cari berapa persen gitu ya. Kita ke kuning, ke G20 sama dengan F-dis, ya. F-dis derajat bebas X, X-nya adalah F hitung, ya. E20 titik koma ke sel B20 atau derajat bebas kuning, titik koma ke derajat bebas biru galat ya, B22 kurung tutup, ketemunya 001 ya. Ulangi lagi untuk yang hijau, F-dis ya, ke F hitung, ke E21 titik koma ke derajat bebas kolom B hijau titik koma ke kolom B derajat bebas galat warna biru B22 kurung tutup. F-dis E21, B21 dan B22 ya. Oke, jangan dihafalkan selnya tapi hafalkan caranya ya. Jadi derajat bebas perlakuan, derajat bebas galat gitu ya. Oke, enter. Nah, baik. Saya sekarang ini jadikan 2 desimal semua ya. Cukup dibulatkan ke 2 desimal saja semuanya. Caranya di blok, klik kanan, format cell ya. Number ini, pilih desimal 2 ini. Ya. Number bukan currency, sorry. Number pilih 2. Oke. Nah, sudah 2 desimal semuanya. Sekarang apa maksudnya probabilitas F ini? Probabilitas ini jika probabilitasnya ini, misalkan yang kuning nih ya, bernilai dari kurang dari 0,05 ya, 0,05 ya atau 5% ya, 0,05, maka itu signifikan. Kalau itu kurang dari 0,01 berarti high significant. Gitu ya. Kalau high ini berarti bintang 2. Ya. Kalau signifikan bintang 1 gitu. Kalau secara di buku-buku textbook ya. Kalau di sini kurang dari 0,01 berarti bintang 2 ya. Nah, berarti yang hijau ini bintangnya 2. Ya, bintangnya 2 ini. Nah, gitu. Sekarang sebetulnya tidak perlu ya karena sudah ada Excel, langsung dicari angkanya ya. Excel sudah bisa mampu menghitung probabilitas F-nya. Jadi kalau 0,00 berarti sangat nyata gitu ya, sangat nyata. High significant itu sangat nyata, artinya kesalahannya itu kurang dari 1%. Kalau signifikan berarti kesalahannya, tingkat probabilitas kesalahannya adalah kurang dari 5% gitu. Jadi langsung. Jadi tujuan sidik ragam ini adalah pertama menghitung kuadrat tengah galat ya. Yang kedua menghitung probabilitasnya ini yang di kolom G. Baik, itu sudah selesai perhitungannya dengan mudah dan cepat, hanya memakan waktu setengah jam. Nah, kalau setelah itu kita hitung koefisien keragamannya atau KK-nya dalam satuan persen. Sama dengan ya akar KK ini maaf, KK ini adalah keragaman data yang warna biru itu. Ya. Ini rumusnya adalah
sama dengan akar dari kuadrat tengah galat yang warna merah ini D22 ya. Akar itu berarti pangkat setengah dibagi rata-ratanya ya, dibagi rata-rata yang warna merah, rata-rata data berarti average semua data. Jadi semua data. Jadi berarti yang warna biru ya, warna biru ini diblok. Nah, itu B8 G15 ya average-nya. Itu 25 ya. 0,25. Berarti 25%. Oke. Jadi ini dalam satuan desimal dikalikan 100 kan sekitar 25,68. Oke, baik, jadikan persen, diedit ya. Kurung buka di sini ya. Jadikan persen kali 100. 25,63%. Jadi kasih persen di sini. Koefisien. Jadi tingkat keragamannya cukup tinggi ya. Kenapa ini cukup tinggi? Coba lihat datanya yang warna biru. Ada 8 ya. Ini ada 16, 14. Kemudian yang paling rendah ini angka 1 ya. Anda lihat angka satunya ada. Kemudian yang paling tinggi angkanya 24 kalau nggak keliru. Nah, 24. Jadi kan range-nya cukup tinggi. Jadi kalau Anda pengamatan itu yang ideal itu KK itu 5-20% ya keragamannya. Jadi menunjukkan tingkat keragaman tinggi rendahnya data hasil pengamatan itu KK. Jadi kalau terlalu rendah ya juga enggak terlalu baik ya, terlalu tinggi ini juga data ini apa ya, hasil pengamatannya berarti enggak baik ya. Enggak baik dalam artian ya berarti ada sesuatu di lapangan ya. Ini contohnya ini paling tinggi 24 ya, paling rendah 1 gitu loh. Ini kan bisa jadi pertanyaan, ada apa kok bisa 1 ini? Itu ya. Ataukah memang ada sesuatu? Tapi kita lihat ini contohnya begini. Perlakuan E, ini kan 8 ya. 7, 1, 1, 3. Ini paling tinggi perlakuan E. 8. Tapi paling rendahnya 1, jadi cukup jauh. Nah, ini tergambarkan nanti dari KK ini. Koefisien keragaman. Jadi rumusnya adalah kuadrat tengah galatnya ya di akar dibagi rata-rata datanya kali 100%. Kalau mau dijadikan persen. Baik, itulah cara singkat untuk memahami sidik ragam ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa nanti di video berikutnya.